Di timur Laut Guatemala, di antara reruntuhan kuno suku Maya dan hutan hujan tropis yang beraneka ragam, terbentang salah satu hutan terluas di dunia yang dikelola masyarakat. Yang terlihat di belakang saya adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal. Seluruhnya hampir seluas 500.000 hektar. Hutan penting bagi kami, dan kami merawatnya dengan baik, karena penghidupan kami bergantung padanya. Masyarakat ini lahir di hutan. Mereka telah turun-temurun tinggal di sana. Dan hutan ini justru ada karena masyarakat merawatnya. Kawasan timur laut Guatemala yang dikenal sebagai Petén telah mengalami perusakan hutan selama puluhan tahun karena sektor pertanian berkembang tanpa pengawasan. Sebagai upaya untuk menangani penggundulan hutan yang cepat ini, pada tahun 1990, pemerintah Guatemala mendirikan cagar alam yang disebut Cagar Biosfer Maya, sesuai dengan nama suku Maya. Namun saat Cagar Biosfer Maya didirikan, pemerintah lebih memihak pada gagasan konsesi hutan yang dikelola oleh perusahaan, bukan oleh masyarakat. Kami takut mereka akan mengusir kami dari tanah ini. Kami selalu percaya ini adalah daerah kekuasaan kami. Orang mengatakan kami akan digusur karena rencana ini. Masyarakat di dalam Cagar Biosfer Maya harus pergi. Tidak ada yang percaya bahwa sekelompok orang tanpa uang bisa mengelola tanah seluas itu. Perkumpulan masyarakat hutan Petén yang dikenal dengan ACOFOP didirikan oleh masyarakat setempat pada tahun 1995. ACOFOP adalah organisasi berbasis masyarakat yang lahir dari kebutuhan untuk membuat pemerintah saat itu mendengarkan kami dan menyadari bahwa hanya dengan melibatkan masyarakat, maka upaya pelestarian semua kekayaan alam ini menjadi mungkin. Tujuan awal ACOFOP adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat, untuk memastikan pemerintah Guatemala menyetujui partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam Cagar Biosfer Maya. Kami bukan hanya 5 atau 10 orang, kami ribuan orang yang berada di bawah payung ACOFOP. Dan strategi kami adalah kesatuan yang telah kami konsolidasi. ACOFOP mengorganisir protes, melobi pemerintah untuk berhubungan dengan LSM untuk menunjukkan keberlanjutan model pengelolaan masyarakat. Tekanan ini menyebabkan pemerintah memberikan 12 konsesi hutan dengan masa sewa 25 tahun. Konsesi adalah suatu area lahan yang dipinjamkan negara kepada kami. Dan setiap tahunnya kami harus membayar sejumlah uang. Kami awalnya diberi kontrak untuk mengelola tanah ini selama 25 tahun. Kami tahu bahwa ini adalah tanah negara dan kami tidak bisa memiliki hak milik atas tanah ini. Kami tidak bisa menjual atau menyewakan tanah ini karena ini tanah negara. Kami telah diberi hak pakai atas sumber daya alam dalam konsesi tanah negara ini. Tanpa hak milik, kami belum merasa aman karena negara kapan saja bisa memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak konsesi. Kini konsesi-konsesi yang dikelola masyarakat ini sebagian besar telah berjalan antara 10 hingga 15 tahun. Meski ada masalah di beberapa konsesi, sebagian besar telah berhasil menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberi kendali atas tanah mereka, manfaatnya dapat dirasakan di mana-mana. Ketika kami bicara tentang keberlanjutan ekonomi, yang dimaksud adalah pendapatan yang masyarakat terima dari pengelolaan hutan, seperti lapangan kerja dan penjualan jasa, dari pariwisata maupun hasil hutan kayu dan non-kayu. Ini adalah konsesi hutan Yaloh yang dikelola oleh masyarakat. Para pekerjanya adalah anggota sebuah perkumpulan yang diperbolehkan untuk menebang kayu secara lestari dari konsesi mereka. Perkumpulan ini memiliki peralatan sendiri dan memberikan pekerjaan dan penghasilan tetap bagi para anggotanya. Perkumpulan kami ini beranggotakan 40 mitra, dan kami sejahtera karena bermanfaat bagi keluarga kami. Hutan bagi saya berarti kehidupan. Hutan adalah kehidupan. Masyarakat di Cagar Biosfer Maya menjalani kehidupan yang sejahtera
dari penebangan kayu secara lestari, serta panen hasil hutan lainnya. Ekspor kayu bersertifikat dari konsesi masyarakat mendatangkan rata-rata 170 miliar rupiah per tahun. Penjualan daun palem yang diminati industri bunga mendatangkan rata-rata 75 miliar rupiah per tahun. Pemanenan hasil kayu maupun selain kayu menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja per tahun, dengan penghasilan rata-rata 15 juta rupiah untuk 39 hari kerja bagi masing-masing pekerja. Manfaat pertama konsesi masyarakat bagi kami adalah kami punya lahan, kami mengurusnya, kami hidup darinya, dari seluruh sumber dayanya. Kami mampu membiayai pengeluaran kami, menghasilkan sedikit keuntungan, dan kami mengelola sumber-sumber daya itu dengan baik. Kami kini memiliki ahli-ahli di masyarakat yang telah dilatih dalam organisasi kami. Kami punya tukang-tukang kayu yang telah mengasah keahliannya di sini. Kami punya pemandu-pemandu wisata yang juga merupakan hasil dari pengelolaan koperasi. Kami mendapatkan pelatihan-pelatihan. Saya seorang pemandu wisata turis dan saya berasal dari masyarakat sini. Saya tidak perlu membayar untuk semua pelatihan, semuanya gratis. Kami memiliki pusat pengobatan yang lengkap. Kami memasang energi surya. Kami membangun sekolah di sini dengan dana yang dihimpun dari kegiatan pengelolaan hutan. Semua manfaat tersebut tersedia bagi masyarakat. Keberhasilan terbesar kami adalah membuktikan bahwa pengelolaan masyarakat itu lestari. Kami sudah mencapai semua ini, dan kami memulai dari nol. Sekarang kami punya perusahaan, dan setiap konsesi masyarakat punya proses area masing-masing. Sekarang kami eksportir langsung, dan punya landasan administratif, pasar, dan semua sertifikat yang menunjukkan bahwa produk kayu dan non-kayu diambil secara lestari. Beberapa perusahaan hanya melihat uang. Yang kami lihat adalah lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Jika kita mulai menghasilkan manfaat, maka orang akan menjaga persatuan mereka. Saya percaya manfaat itu harus tersebar merata jika orang hendak didorong untuk terus melestarikan dan mengelola sumber daya. Masyarakat di sekitar hutan konsesi juga mendapatkan manfaat. Ini adalah koperasi perempuan yang memperdagangkan kacang ramon, yang benihnya mereka beli langsung dari konsesi masyarakat di Cagar Biosfer Maya. Kami berdiri pada tahun 2006 sebagai perusahaan dengan 50 anggota. Kami memulai dengan semua syarat hukum, akuntan, dan dewan direksi. Kami menjual ke luar negeri, ke Jepang. Selain menjadi produk bergizi baik, banyak keluarga yang mendapatkan manfaat di sini. Bagi saya, ini sangat penting, karena melalui pekerjaan ini, kami juga berkontribusi untuk melindungi lingkungan hidup. Pengalaman dari pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat di Peten telah menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengelola sumber daya hutan secara efektif. Salah satu manfaat tambahannya adalah untuk lingkungan. Di sini kita tidak lagi berada di Cagar Biosfer Maya, dan Anda dapat melihat perbedaan besar. Di sini, ini adalah daerah untuk peternakan sapi yang sudah tidak berhutan. Berlawanan dengan di sana, tempat kami masih melestarikan hutan dan sumber daya. Penggundulan hutan telah menurun sebesar 36% di kawasan yang dikelola masyarakat di Cagar Biosfer Maya, terutama karena masyarakat berhati-hati untuk tidak mengeksploitasi tanah tempat mereka bergantung secara berlebihan. Di tempat-tempat lain, pemerintah belum memiliki kemampuan untuk melindungi hutan. Sedangkan di sini, tanggung jawabnya telah diberikan kepada masyarakat dan hutan terlindungi dengan baik. Kami tahu bahwa jika kami mengelola hutan dengan buruk, kami akan kehilangan hutan-hutan itu dan juga penghidupan kami. Di sini negara punya ribuan orang yang menjaga hutan secara cuma-cuma. Jika negara terus mendukung konsesi masyarakat, Cagar Biosfer Maya akan selalu terpelihara. Keberhasilan konsesi yang dikelola masyarakat di Cagar Biosfer Maya dalam banyak hal disebabkan adanya kesatuan antar anggota masyarakat.
Kunci kesatuan ini adalah pembentukan ACOFOP yang memberikan masyarakat hutan ini sebuah organisasi yang mewakili kepentingan mereka, bekerja untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan membela masyarakat dari berbagai ancaman. Ketika kami menghadapi ancaman, kami menemui para ahli yang bekerja untuk membela konsesi. Di kantor utama, kami punya orang-orang yang siap membela hak-hak kami. Pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman-pengalaman di Petén Guatemala ini adalah bahwa masyarakat tak hanya mampu merawat lingkungan lebih baik dari perusahaan atau pemerintah, tetapi mereka juga memiliki kecakapan untuk mendatangkan lebih banyak manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat daripada perkebunan-perkebunan raksasa dan proyek-proyek ekstraktif yang mengancam budaya dan bentang alam dunia. Saya tidak bisa membayangkan ada perusahaan multinasional yang datang ke sini dan membawa pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sama demi kepentingan rakyat. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah inilah yang harus melindungi sumber daya alamnya sendiri. Los recursos naturales.